Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Tak lupa Anda dalam keadaan sehat selalu tentunya. Pemirsa, kali ini saya belum sudah bahagia sungguhan ini. Indonesia dijuluki raksasa Asia yang baru. Kok bisa? Keren berita ini, keren. Kita akan pakai jersey timnas Indonesia menonton World Cup tahun 2026. Mari kita saksikan bersama beritanya. Một kết quả có lẽ là chỉ dành cho những người mộng mơ. Indonesia 3 và đây là một kết quả hòa ngay trên sân của đội tuyển Indonesia, và có lẽ là câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho cả ba vị khách mời một câu hỏi. Media besar Vietnam dan sebagian media Asia menyebut Indonesia diprediksi akan menjadi negara langganan Piala Dunia. Bahkan kekuatan timnas Indonesia berpotensi menjadi raksasa Asia baru yang akan menjadi pesaing utama Jepang. Berkat pamor disertai dengan peningkatan tajam timnas Indonesia, ternyata makin banyak pemain keturunan mengaku sedang antri dan berharap dipanggil oleh PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Media besar Vietnam dan sebagian media Asia menyebut, Indonesia diprediksi akan menjadi negara langganan Piala Dunia. Bahkan kekuatan timnas Indonesia berpotensi menjadi raksasa Asia baru yang akan menjadi pesaing utama Jepang. Đội tuyển Lào thì có chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Indonesia, một trong những ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay. Mengakui jauh lebih unggul dari negaranya dan menjadi tim terkuat di ASEAN, media Vietnam memberikan prediksi bahkan analisanya, jika timnas Indonesia bakal harumkan nama ASEAN di Piala Dunia 2026 hingga 2034. Media Vietnam, Soha, secara tak terduga memberikan prediksi beserta analisanya, bahwa timnas Indonesia akan menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 hingga 2034. Artinya, media Vietnam tersebut memprediksi, Indonesia akan menjadi negara langganan Piala Dunia minimal 3 periode ke depan, dan mungkin saja, Indonesia akan mulai menjadi negara langganan Piala Dunia yang dimulai dari periode 2026 dan seterusnya. Tentu jika Indonesia menjadi negara langganan Piala Dunia, secara otomatis, Indonesia sekaligus akan menjadi negara langganan Piala Asia, jika kualitas mereka terus menanjak, bukan hal yang tidak mungkin, jika Indonesia akan menjadi negara kuat calon pesaing utama Jepang dan Korea Selatan untuk menjuarai Piala Asia. Bahkan Indonesia berpotensi besar akan menjadi raksasa Asia seutuhnya, sekaligus menjadi pesaing utama Jepang untuk menjadi yang terbaik se-Asia secara global. Kabar dari media besar tersebut sontak mengguncang dunia sepak bola ASEAN dan menjadi pemberitaan di sebagian media Asia. Dengan bertambahnya jatah slot tim Asia yang menunjukkan kenaikan level sepak bola Asia, yang ternyata kualitas sepak bola Asia, kini sudah mulai mampu menyaingi level sepak bola benua Eropa. Saat ini peluang sejumlah negara kawasan Asia secara global, semakin besar untuk dapat tampil di Piala Dunia, dan peluang tersebut semakin terbuka lebar bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Prediksi tersebut disampaikan oleh media besar Vietnam, Soha, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah tim dengan performa terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan menjadi salah satu raksasa Asia secara global. Hal itu sudah terbukti, mereka mampu bersaing dengan para raksasa Asia di grup C yang merupakan grup paling sulit dari semua grup yang berada di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bahkan, mereka mampu menyingkirkan Arab Saudi yang notabene merupakan salah satu raksasa Asia, sekaligus menjadi negara langganan Piala Dunia. Tidak hanya pencapaian itu saja, bahkan, timnas Indonesia juga disebut berpotensi besar kembali dapat menyingkirkan Australia untuk memperebutkan urutan 2 di grup C, mengingat materi pemain berkualitas Indonesia
Indonesia yang saat ini sudah sangat baik. Bahkan materi pemain berkualitas mereka akan masih terus bertambah. Potensi kekuatan Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang begitu cepat bahkan dengan waktu yang singkat. Sekelas tim yang baru terbentuk seperti Indonesia, namun mereka mampu bersaing dengan para raksasa Asia. Bisa dibayangkan dengan prediksi nyata, bagaimana jika potensi mereka di kemudian hari dengan materi pemain yang sama bahkan terus berkembang. Bukan hal yang mustahil jika Indonesia akan mengancam kekuatan Raja Asia yang sekaligus merupakan salah satu raksasa dunia, yakni Jepang. Kekuatan timnas Indonesia diprediksi akan terus berkembang, mengingat mereka baru terbentuk dan baru beradaptasi. Dengan materi pemain yang mendukung, Indonesia hampir dipastikan menjadi salah satu negara Asia yang bakal menjadi negara langganan Piala Dunia. Setidaknya hal itu akan terjadi mulai 2026 hingga 2034. Setelah periode tersebut, semua tergantung dari federasi mereka, bagaimana cara mempertahankan kekuatan sepak bola Indonesia itu sendiri. Itulah kutipan media besar Vietnam Soha. Berkat pamor disertai dengan peningkatan tajam timnas Indonesia, ternyata makin banyak pemain keturunan mengaku sedang antri dan berharap dipanggil oleh PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Ik heb contact geweest toen ik er nu tegenover stond. Maar ik heb gezegd van ik ben beschikbaar. Ik wil als jullie me nodig hebben, bel me. Ik zal er zijn. Pengakuan final secara jelas pemain keturunan Indonesia di hadapan media Eropa. Gelandang berpaspor Belanda mengakui sangat ingin memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan di 3 laga setelahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengakuan mengejutkan gelandang potensial Jordi Weghman yang diutarakan langsung pada media Belanda. Pemain Belanda berdarah Indonesia tersebut mengaku sangat siap menjadi amunisi andalan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Nama Jordi Weghman sendiri sebelumnya memang sempat jadi sorotan, lantaran namanya memang masuk dalam daftar bidikan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu. Akan tetapi pada saat itu, Jordi Weghman mengaku memang belum siap menerima tawaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan alasan ingin fokus di klubnya saat itu. Sekedar untuk diketahui, meski Jordi Weghman lahir di Belanda namun ia memiliki darah Indonesia langsung dari garis sang ibu, sementara ayahnya asli Belanda. Sepanjang karirnya, pemain berusia 25 tahun ini sudah memperkuat sejumlah klub kasta teratas Eropa, mulai dari klub Feyenoord, FC Dordrecht, Luzern, hingga ADO Den Haag. Pemirsa, coba bayangkan ya. Ini belum apa-apa sudah sangat senang sekali, bangga gitu loh. Halal. Nah, halal ya. Pemain keturunan yang membela timnas Indonesia itu harus kita banggakan juga. Mereka orang Indonesia juga kok. Darahnya mengalir pada tubuh mereka. Jadi ini bukan pemain naturalisasi yang nginep di Indonesia 5 tahun kemudian dinaturalisasi, bukan itu. Jadi dia ada garis keturunan dari leluhurnya. Nah, itu yang bikin kita bangga. Jadi mereka orang Indonesia juga kok. Bayangkan ini, raksasa Asia yang baru. Keren. Pesaing Jepang, pesaing Korea, pesaing Australia. Kita, Indonesia. Jordi Weghman bahkan sempat membawa klub kasta teratas Luzern di Liga Swiss untuk menjuarai Swiss Cup pada musim 2021 lalu. Setelah sempat menolak tawaran memperkuat timnas Indonesia di tahun 2022 tahun lalu, baru-baru ini secara mengejutkan, Jordi Weghman mengaku sudah siap berseragam Garuda untuk menjadi amunisi baru Sintayong di kualifikasi Piala Dunia untuk meraih poin penuh melawan Australia dan di 3 laga setelahnya. Dilansir dari media Belanda, Voetbal Primeur, media Belanda tersebut mengatakan bahwa Jordi Weghman berharap bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret ini untuk menghadapi 4 laga tersisa. Dirinya merasa yakin jika kemampuannya bisa jadi amunisi tambahan yang siap diandalkan untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut ungkapan Jordi Weghman pada media Belanda. Saya harap dapat segera bergabung timnas Indonesia bulan Maret ini. Bagi saya, hal itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu timnas Indonesia, karena saya yakin pengalaman serta kemampuan saya akan sangat berharga untuk timnas, itulah kata Jordi Weghman. Pemain yang saat ini sedang memperkuat Madura United di Liga 1 tersebut, bahkan mengakui jika dirinya sudah menjadi orang Indonesia seutuhnya, selain
lain karena memiliki darah Indonesia, ia juga sudah merasa tinggal di Indonesia. Wehman juga mengatakan, ini adalah tim yang luar biasa, dan saya sudah merasa menjadi orang Indonesia. Itulah perkataan penutup Wehman. Meski Jordi Wehman berharap bisa memperkuat timnas Indonesia, namun belum ada kepastian apakah pemain kelahiran Tehague tersebut bakal kembali masuk dalam daftar naturalisasi PSSI, mengingat dirinya memang pernah menjadi target PSSI pada tahun 2022 lalu. Pasalnya PSSI memang sedang mempersiapkan sejumlah amunisi baru untuk menambah stok pemain berkualitas. Pemain inti dan pemain cadangan diharap memiliki kualitas yang sama, untuk lebih mempersolid di setiap lini per lininya. Ada beberapa gelandang grade A lain yang berkompetisi di Eropa yang juga tengah dipersiapkan untuk proses naturalisasi. Sejumlah amunisi baru yang masih dirahasiakan PSSI memang tengah dipersiapkan untuk menghadapi Australia, selain PSSI yang menutupi ekspektasi tinggi pada publik. Namun di balik rahasia itu, ternyata PSSI bersama Sintayong memiliki target tertutup untuk dapat lolos otomatis ke Piala Dunia dengan cara menggeser Australia. Sejumlah persiapan mulai difikirkan sejak sekarang, agar dapat tampil maksimal meraih minimal 9 poin tambahan. Itulah pemirsa deretan berita yang begitu membanggakan kita. Bangga, ya Allah, bangga sudahlah, bangga. Dulu kita kalau lihat World Cup itu kita pakai jersey negara lain yang kita mendukung mereka, kita pakai jersey Prancis kayak Argentina kayak Brasil kayak. Tapi sekarang tahun 2026 dilarang pakai jersey negara lain, kita harus pakai jersey timnas kebanggaan kita untuk lihat World Cup. Oke? Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Terima kasih sekali lagi, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.